Audio Jungle. Salam jumpa dan salam sehat bersama saya Alexander Chandra dari SMK Negeri 1 Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam acara sekilas kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2021. Ini adalah tentang tahapan keempat dari kegiatan PPG dalam jabatan, yaitu praktik pengalaman lapangan yang biasa kita kenal dengan PPL. Kegiatan PPL ini dilaksanakan dalam 3 kali kegiatan, di mana masing-masing kegiatan diberi waktu atau dijadwalkan selama 10 hari untuk menyelesaikan kegiatan praktik dan administrasi lainnya yang harus diupload pada LMS. Mari kita simak video berikut ini. Oke, selamat pagi dan salam sehat anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Begitu. baik. Untuk pembelajaran spreadsheet kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga, kita akan mempelajari tentang mengolah data menggunakan rumus matematika pada Microsoft Excel. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita mengiringi kegiatan ini dengan berdoa. Bapak minta kepada Noviarita Andini untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Novi, silahkan Novi. Bapak, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Di mana Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi ini, sehingga kami dapat mengikuti Zoom ini. Ya Bapak, kiranya Engkau selalu memberkati segala usaha yang akan kami kerjakan. Engkau berkati kami dalam Zoom ini. Begitu juga dengan pendidik kami, Engkau berikan kesehatan badan dan jiwa yang sehat. Ya Bapak, jauhkanlah kami dari pandemi ini. Semoga pandemi ini dapat berakhir sehingga kami dapat belajar seperti biasanya. Ya Bapak, mungkin hanya ini doa dan permohonan anak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya, terima kasih Andini telah memimpin kita dalam doa. Ya Pak, sama-sama. Ya. Nanti anak-anak sekalian, jangan lupa mengisi daftar hadir pada kelas daring. Ya, sekarang pun boleh sambil buka kelas daring. Silahkan dilihat di sana ada daftar hadir yang harus kalian isi ya. Dan jangan lupa di sana juga ada materi, modul, kemudian ada video tutorial, kemudian ada LKPD juga nanti di sana ya, dan tugas, ada 2 tugas di sana, nanti ada tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Silakan diakses sambil mengikuti penjelasan Bapak. Oke. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita mempelajari, tadi sudah Bapak sebutkan, materi tentang mengolah data menggunakan rumus matematika pada Microsoft Excel. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini, yang pertama, ya,
kalian dapat menjelaskan pengertian data dengan rumus matematika dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua, kalian atau peserta didik dapat mengklasifikasikan data dengan rumus matematika dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis data dengan rumus matematika dengan tepat. Kemudian yang keempat, mempraktikkan apa yang dicontohkan, ya. Karena ini menggunakan project based learning, model pembelajarannya ya, project based learning. Jadi di situ tujuannya adalah kalian dapat melihat dan mempraktikkan apa yang dicontohkan oleh guru. Peserta didik dapat mengumpulkan jenis dan rumus matematika sesuai dengan data yang tepat. Dan yang kelima, tujuan dari pembelajaran kita adalah kalian dapat mempraktikkan data dan dapat mengolah data berdasarkan jenis dan rumus matematika dengan tepat. Ya, itu ada 5 tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya, kenapa di situ ditekankan dengan kata tepat? Ya, karena sebuah rumus itu tidak boleh dan tidak akan meleset. Ya, itu harus pasti ya, seperti ilmu matematika. Ya, 1 ditambah 1 harus 2. Begitu ya, jadi ada kata tepat tadi di situ. Oke. Kemudian selanjutnya, anak-anak sekalian, nanti kalian Bapak bagi dalam beberapa kelompok. Nanti Bapak bagi menjadi 3 kelompok, 3 room. Ya. 3 room, nanti Bapak belah roomnya, kelompoknya menjadi room-room tersendiri. Silahkan kalian dalam room itu berdiskusi, ya, berdiskusi nanti setelah kalian menonton tutorial yang nanti akan ditayangkan, ya, yang nanti akan ditayangkan. Ya, sebelum Bapak menampilkan tutorial tersebut, ya, Bapak jelaskan terlebih dahulu tentang materi kita kali ini secara singkat ya. Ya, yang pertama, dalam materi ini dikatakan bahwa mengolah data menggunakan fungsi dan rumus matematika, ya, fungsi dan rumus matematika. Walaupun ya terkadang pada kehidupan sehari-hari dan pada prakteknya pada Microsoft Excel, fungsi dan rumus itu terkadang disamakan ya. Tetapi beda dengan rumus matematika ini. Oke, Bapak lanjutkan ya. Di dalam matematika pada Microsoft Excel itu dibedakan ya, rumus dan fungsi ya. Ya. Bapak jelaskan dulu yang pertama, rumus. Dalam Microsoft Excel yang dimaksud dengan rumus matematika ya, yang dimaksud dengan rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan ya, nilai-nilai yang ada pada worksheet atau lembar kerja Microsoft Excel ya. Itu pengertian rumus matematika. Ya, rumus matematika itu terdiri dari beberapa kelompok ya. Yang pertama itu ada penjumlahan ya. Kemudian yang kedua perkalian,
yang ketiga pembagian, yang keempat pengurangan, dan yang kelima itu perpangkatan. Ya, itu masuk dalam kelompok rumus matematika. Ya, itu masuk kelompok rumus matematika. Sementara fungsi matematika, ya, fungsi matematika itu ada beberapa jenis, ya. Fungsi matematika itu ada beberapa jenis, ya. Yang dimaksud dengan fungsi matematika merupakan suatu rangkaian rumus yang terdiri dari beberapa rumus matematika, ya. Itu fungsi, ya. Beberapa rangkaian rumus yang terdiri dari beberapa rumus matematika, ya, gabungannya, ya, gabungan dari perkalian, pengurangan, penjumlahan tadi itu, ya, itu yang dimaksud dengan fungsi, ya. Bentuk fungsi matematika pada Microsoft Excel itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Namun yang kita bahas pada materi kita kali ini, ya, ada dua fungsi matematika yang kita bahas. Yang pertama, sum, ya, tulisannya sum, S-U-M, dan sum if, tulisannya sum if, ya. Ya. Yang pertama, sum. Sum itu adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel, ya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi sum if, ya. Sum if adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data numerik dengan kriteria tertentu, ya, dengan kriteria tertentu. Tutorial, ya, kita akan menyaksikan tutorial berikut ini, ya. Setelah kita menyaksikannya, nanti kalian Bapak bagi dalam beberapa kelompok, ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait video yang. Untuk pertanyaannya, silahkan kalian buka di kelas daring. Sudah ada Bapak upload di sana. Nanti silahkan dibuka. Kemudian kalian jawab pertanyaannya di selembar kertas, ya, selembar kertas per kelompok, ya. Nanti kelompoknya Bapak bagi, Bapak masukkan ke room masing-masing nanti per kelompok. Ya, kalian jawab di selembar kertas. Selanjutnya, salah satu dari anggota kelompok silahkan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Itu tadi video tutorial yang sudah kita simak dan kita tonton bersama. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian dalam kelompok, ya. Akan bagi dalam kelompok. Nanti silahkan kalian kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang ada di kelas daring, dan yang udah Bapak share di WhatsApp, ya, di grup. Silahkan dikerjakan. Di situ ada 5 pertanyaan terkait dengan video yang telah kita tonton barusan, ya. Silahkan dikerjakan. Di kertas 1 lembar pun tidak apa, ditulis tangan, ya, tulis tangan. Setelah itu per kelompok, ya, nanti. Setelah itu kalian kirim ke Bapak per kelompoknya. Nanti Bapak yang share screen, sementara yang menjelaskan adalah anggota kelompok yang nanti ditunjuk, ya. Sampai di situ mengerti? Sebelum Bapak bagi kelompok? Mengerti, Pak.
Oke, baik. Ya, Bapak bagi kelompok dulu ya. Ya, Pak. Kita belah Zoom meetingnya menjadi beberapa kelompok ya. Ya. Ini kita belah 3 ya, 3 kelompok ya. Room 1 itu ada Marsya, ada Noviarita Andini, ada Rezeki, ada Rizal Hidayat. Itu di room 1 ya, kelompok 1. Kemudian di room 2, kelompok 2, itu ada Andre Prasetyo, ada Plapinana Yulinda, ada Christian Hilda. Ya. Di dalam kelompok 2 ya, room 2. Kemudian di room 3, itu ada Elia, ada Elizabeth, kemudian ada Leni, ada Ulpa Gustiwi, ya. Ya, nanti sebagai bahan kontrol dari Bapak akan masuk ke room kalian masing-masing ya, untuk memantau kalian sedang melaksanakan pekerjaan kelompok ya. Rezeki. Gas cari jawaban Nopi. Nopi hanya catat ya, cari jawabannya. Yang dikerjakan yang mana? Yang dikerjakan yang mana? Ya ampun. Dikirim. Di LKPD. Tapi Ya, aku Pak, nggak- sudah tapi aku Nah, nggak itu mau ada ya. pertanyaan di LKPD itu yang 5 soal itu. Yang dikirim di WA, Kak, Pak? Iya, yang dikirim di WA. Oke, Pak. Perlu Nop, nanti kami tukang cari jawaban, kau tukang catat ya. Ya, aku udah dapat nomor 1 ya. Ada, diktekanlah ke Nopi tuh, nanti Nopi catatnya, nanti aku cari nomor 2. Oke. Nop, udah kena. Marsia nomor 3 ya. Bentar. Yang mana? Oh, salah. Kirim ke WA aku. Jawaban nomor berapa tuh? Nomor 1. Oh, ada WA aku enggak? 1. Iya. Apa? Gajah. Rumus matematika. Hah? Untuk matematika? Rumus Oh, adalah persamaan. Oke, itu untuk LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan, lanjutkan ya LKPD-nya. Nanti kalian upload ke kelas daring. Di sana sudah ada formnya. Kalian lihat di situ ada LKPD, kalian tinggal foto itu hasil pekerjaan. Kemudian kalian login ke kelas daring. Kemudian kalian klik di Add Submission ya. Kalian klik Add Submission, kemudian kalian pilih foto tadi dari komputer kalian, kemudian upload di situ ya. Ada di kelas daring kita. Ya. Kemudian juga soal pengetahuan ada 10 soal. Nanti silakan dijawab ya. Bapak share screen dulu. Ya. Ini lagi share screen ya. Ya, Bapak share screen lagi. Ini stop dulu. Ya. Ya, ini ada tugas. Ini tadi lembar kerja itu. Silahkan nanti dilanjutkan, kerjakan ya. Diupload di sini. Ya, kalian klik di sini.
Ya, kemudian kalian add submission. Kalau kelas daringnya belum berbahasa Indonesia, ada tulisannya di sini add submission. Tetapi karena ini sudah berbahasa Indonesia, tinggal kalian klik tambah topik diskusi ya. Klik tambah. Kemudian tulis nama kalian di sini. Ya, nama di sini ya. Kemudian masukkan gambarnya. Nih, klik gambar ini. Klik gambar ini. Ya. Kalian klik di yang ini, browse repo ya. Ini ya, dari sini bisa nih, cos file, cari di komputer kalian. Atau kalian tinggal copy ya, copy biasa, Ctrl C, kemudian kalian letakkan kursor di sini, tekan Ctrl V cabang ya, P cabang. Nah, nanti dia akan tampil di sini. Setelah itu kalian post ke forum, ya. Itu cara menguploadnya. Oke. Kemudian di sini nanti ada, ya, ini ada tugas nilai pengetahuan. Dia pilihan ganda 10 soal. Nanti silahkan dikerjakan, ya. Nah, kalian tinggal klik pratinjo quiz, ya, untuk pekerjaannya. Kemudian ada soal keterampilan. Nah, ini soal ini pengerjaannya sama persis seperti yang ada di video, ya, sama persis, rumusnya juga sama. Tinggal bahasa soalnya saja yang dibedakan. Ya, ini menggunakan total penjumlahan. Total tadi kan menggunakan rumus sum. Sum tinggal diblok dari atas, tutup kurung, enter, selesai. Ya. Itu untuk pekerjaan kalian nanti di rumah, ya. Ya, Bapak tunggu hari ini sampai jam 11 malam ya. Silahkan diupload nanti jam 11 malam, paling lambat pekerjaannya. Ya, mengingat waktu kita tinggal 7 menit lagi. Ya, tugas nanti silahkan dikerjakan. Kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Rezeki? Iya, Pak. Bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Rizal? Apa kesimpulan yang bisa kamu tarik dari pembelajaran kita hari ini? Baiklah, pembelajaran pada pagi ini saya mendapatkan materi yaitu tentang fungsi-fungsi matematika. Di sini saya mengetahui tentang fungsi sum maupun sumit. Di sini saya mengetahui bahwa fungsi sum di situ terdapat perkalian, perjumlahan, perkurangan, akar kuadrat maupun pangkat. Di situ juga saya banyak mengetahui jika suatu data yang valid diberikan, kemudian terdapat informasi yang salah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizal. Hilda, apa yang dapat kamu tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada? Elizabeth? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Cukup jelas ya. Ulpa? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Baik ya. Ya, jadi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari tentang rumus dan fungsi matematika ya. Di mana rumus matematika terdiri atas
penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan perpangkatan, ya. Itu rumus matematika. Kemudian kita juga mempelajari fungsi matematika, di mana yang kita pelajari hari ini adalah fungsi zoom dan fungsi sum atau sum if, ya. Ya. Ada dua itu fungsi yang kita pelajari hari ini. Ya, apa keuntungan dari mempelajari atau menggunakan ini tadi? Yaitu mempercepat pekerjaan kita, ya, mempercepat, ya. Pekerjaan yang tadinya lama bisa dikerjakan dalam waktu sebentar. Itu kesimpulannya, ya. Oke. Terima kasih. Anak sekalian, kerja kelompoknya Bapak perhatikan tadi, Bapak pantau cukup aktif, ya, cukup aktif. Karena Bapak masuk ke room kalian masing-masing tadi, ya. Termasuk Bu Nur tadi juga ada masuk ke room 2, ya, untuk memperhatikan anak-anak sekalian dalam proses kerja kelompok. Oke, selanjutnya kalian tetaplah menjaga kesehatan, ya, karena ini kondisi masih sangat berbahaya di kabupaten kita. Saat ini kita masih dalam zona oranye, ya. Kita hindari itu, tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, agar kita sehat dan selamat. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang mengentry dan mengolah data, ya. Pertemuan berikutnya nanti akan Bapak bagikan link Zoom meetingnya, ya. Semoga kita masih bisa berkumpul pada pertemuan yang akan datang. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oh iya Pak, pengumpulan tugas batas waktunya kapan ya Pak? Soalnya baterai HP sama laptop dah mau lobet Pak. Jam 11 malam nanti. Oh baik Pak. Ya, jam 11 malam. Yang lain masih ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah tidak ada, ya. Baik. Ya. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah dipelajari, yang telah kita bahas bersama, dan yang telah kalian kerjakan bersama-sama tadi dalam kelompok, dapat memperdalam ilmu kalian tentang, ilmu dan pengetahuan kalian tentang rumus dan fungsi matematika pada Microsoft Excel, ya. Sekian, sebelum kita akhiri, Bapak minta. Oh, Nopi, ada apa Nopi? Pak, saya mau nanya, tadi kan tugas yang kelompok tuh dikirim pakai dokumen kan Pak? Berarti Pakai foto aja, di foto jangan. foto. Ya, cukup di foto. Ya. Kalau pakai PDF nggak apa-apa Pak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada? Oke, baik. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Bapak minta Ulfa untuk memimpin kita dalam doa. Ulfa? Halo Ulfa. Ulfa? Oh, tidak bergerak nih Ulfa nih. Oke. Bapak minta si Rijal saja. Rijal, silakan Rijal.
pimpin kita dalam doa aja. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa beragama dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami panjatkan puji syukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul Ya Allah, semoga apa yang diberikan Pak Alik kepada kami pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kami maupun di kedepannya nanti. Ya Allah, terima kasih juga Engkau telah memberikan umur yang panjang kepada kami, serta Engkau telah melindungi kedua orang tua kami. Engkau berikanlah mereka rezeki yang berlimpah. Semoga yang saudara-saudara kami yang terkena penyakit atau COVID segera mendapatkan kesembuhan dan mendapatkan hidayah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Amin. Terima kasih, Jal. Ya. Sekian anak-anak sekalian, terima kasih. Salam sehat ya. Ya Pak. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, silahkan lead meeting. Ya, Pak. Sekian sekilas info. Mari kita tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan melaksanakan 4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sekian, salam sehat dan tetap